Perkenalkan, nama saya Lianingsi, NPM 50210046, kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka Belajar. 1. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum yang mulai diaplikasikan pada 1950. Ini dikenal dengan istilah Leerplan, yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. 2. Kurikulum 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan jasmani. 4. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Conny R. Samiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas tahun 1980 sampai dengan 1986, menggunakan model yang disebut juga dengan cara belajar aktif siswa. 5. Kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Menurut Depdiknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. 6. Kurikulum 2006, yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lebih menekankan kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. 7. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau bisa disebut dengan Kurtilas merupakan peralihan pemerintahan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. 8. Kurikulum Merdeka. Kerangka kurikulum Merdeka Belajar yang mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah penggerak dan kemudian ke seluruh sekolah pengasuh paradigma baru dalam proses praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Usaha dalam mengetahui dan memahami peserta didik serta menjadikan mereka pembelajar yang aktif dan memudahkan upaya dalam mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra atau aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun fisikomotorik. Landasan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan dan perkembangan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Prinsip kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. 5 prinsip pengembangan atau penyusunan kurikulum operasional pendidikan. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. 4. Prinsip efektivitas dalam mengembangkan kurikulum. 5. Prinsip efisiensi. Prinsip pengembangan kurikulum merdeka. 1. Struktur minimum. 2. Otonomi. 3. Sederhana. 4. Gotong royong.